Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wasil Tanjung dengan nomor PPG 201508520412 dari SMA Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada hari ini 6 Maret hari Rabu tahun 2024 saya akan mengajar di kelas 11 MIPA terkait pembelajaran fisika dengan materi gaya gesek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sebelumnya saya pengen absen. Adinda hadir? Hadir. Aisyah Salsabila? Oke, baik. Semoga yang tadi sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Kemudian yang hari ini tadi ada kegiatan sehingga nggak bisa mengikuti pelajaran, dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya sama-sama kita baca doa, mulai belajar, sama-sama kita tundukkan kepala kita, doa masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Semuanya, apa kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, jadi hari ini kan kita belajar fisika, jadi tentang nih gaya gesek nih. Tapi karena suasananya siang ya, jadi kita harus banyak gerakan-gerakan ya, ice breaking lah. Silakan semuanya dalam hitungan ke-8, semuanya berdiri ya. 8. Nah, jadi nanti ada sebuah tulisan, antum sebutkan warna tulisannya. Ada. Baik, jadi ini untuk ngetes konsentrasi kalian semua, ya. Nah, maka sebelum kita mulai, Ustaz pengen memberikan sebuah quotes lah untuk hari ini, ya. Jadi, ini quotes yang Ustaz dapatkan pada saat Ustaz kuliah. Jadi ternyata pada Ustaz kuliah dulu, Ustaz tuh seringkali gagal pada saat praktikum nilainya rendah, kemudian latihan nilainya rendah, kemudian melakukan, karena Ustaz juga aktif di organisasi, kadang gagal. Nah, lalu Ustaz dapat sebuah tulisan di sebuah buku. Ini jadi motivasi juga. Apa katanya? Banyak bertindak, banyak pula salahnya. Betul nggak? Betul. Tapi diam bukanlah solusi. Betul? Betul. Nah, jadi Ustaz pengen antum itu, ketika antum nanti suatu saat, ketika antum ingin mencapai impian antum, kalau antum bertindak ternyata itu kok salah terus itu kan, gagal terus itu. Tapi kalau kita diam tuh bukan solusi. Jadi apa yang kita lakukan kira-kira? Mencari terus solusinya. Gerak aja terus itu. Meskipun kita tuh gagal sekali, gagal 2 kali, nggak apa-apa. Senior Ustadz namanya Thomas Alva Edison. Ya, sesama fisika ya, sesama fisika. Jadi emang agak dekat lah hubungan kita ya kan. Menemukan bola lampu itu gagalnya 9.998 kali. Nah, ada riwayat, riwayat ya kayak baca aja kan. Ada buku yang mengatakan 9.998 kali, ada yang mengatakan 998 kali, ada yang mengatakan 98 kali. Entah walau bisawab lah, yang mana yang benar kan. Tapi yang jelas dia gagal banyak banget. Lalu percobaan yang ke 9.999 lah, dia baru berhasil menemukan bola lampu. Maka pada saat itu ada wartawan yang nanya, Mas, kan namanya Thomas kan. Mas gitu ya. Mas ini gagalnya banyak sekali ya. Oh enggak, saya tidak gagal. Lah, bukannya yang penemuannya ke 9.999 baru ditemukan. Berarti gagalnya udah banyak dong. Oh tidak. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 9.998 cara agar bola lampu tidak menyala. Nah, artinya apa? Kalau kita gagal, sehingga itu bukan berarti kiamat. Gagal nih, langsung kiamat, hari ini kan enggak kan? Ketika kalian menggoreng tempe, lalu tempenya gosong, yang gosong itu tempenya bukan kaliannya. Ya, jadi oleh karena itu, di sini Ustaz pengen antum lebih berani menyampaikan pendapat. Di pertemuan kali ini, Ustaz pengen antum itu
lebih berani menyampaikan pendapat. Kalau salah nggak apa-apa, sampaikan aja pendapatnya, ya. Dia tidak usah malu, apalagi kita kan sebagai seorang siswa yang harusnya memiliki banyak ide, tapi kita jangan sampai tidak berani menyampaikan gagasan kita. Salah nggak apa-apa, ya. Baik, jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu nanti kalian akan memahami konsep dari gaya gesek. Yang kedua, kalian akan menganalisa kira-kira apa ya penyebab dari besarnya gaya gesek. Yang ketiga, kalian nanti akan bisa ngitung berapa sih nilai gaya gesek dari dua buah benda yang gesekan itu berapa nilainya. Bisa dihitung rupanya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita tonton dulu ini.小峠がリードしていく。そして斉藤も現在2位、第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中が狩野英孝落ちていきました。斉藤も落ちていた。小峠も落ちました。自動的に小宮がなぜか1位になった。小宮が自動的に非常にスローに手足を動かしていく小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が上がってきたぞ。小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤が続いています。斉藤落ちていった。さあ3人が並んで小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よく理由がわからないがガタガタ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、3位が狩野英孝になっています。狩野英孝、足をまたつかせていなくなっていきました。小峠、人気に応えるか。順調に中央突破。ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ。順調にいった。またいだ。スーパープレー、スーパープレーだった。田中スーパープレーの後ノーミスで落下。誰も階段を登っておりません。また一からのスタートになりました。小峠が速い。小峠が順調に上がっていく。ぬるぬるになるだか。小峠、ここで落ちていった。狩野と一緒に落ちていきました。最後はなかなか階段を登れていない。現在2分経過いたしました。小宮がやはりスローに手足を動かして現在1位、斉藤がそれを追っています。さらに追うのが田中です。斉藤と小宮、しかしながら田中が落ちていった。第5はSekarang Ustadz ingin antum memberikan pendapat sendiri-sendiri. Salah nggak apa-apa, kalau salah dibuat baru antum ngeri. Ya, Ustadz kasih kertas, nanti antum jawab sesuai dengan ini antum sendiri. Nggak usah bikin namanya, cukup antum jawab sesuai dengan pendapat antum saja. 1, 2, 3, 6. Nah, oke. Ini ada kertas. Di sini Ustadz minta, kita ini lagi brainstorming. Brainstorming itu Ustadz minta antum berani menyampaikan pendapat, ya. Nggak usah takut salah. Karena yang namanya pendapat itu boleh salah, boleh benar. Nah, sekarang coba, silakan dibagikan. Kira-kira manakah sepatu untuk bermain futsal? Yang A atau yang B? Lalu jelaskan apa alasan antum memilih A atau B, ya. Nah nih, manakah sepatu untuk bermain futsal dan sepatu untuk bermain sepak bola? Ya, Ustaz kasih waktu 1 menit cukup. Mulai. Setahu Ana, Ya. sepatu futsal tuh yang A. Yang A, sepatu futsal. Oke, alasannya? Alasannya karena bawahannya tuh Apa gunanya itu? itu berguna untuk kayak menahan atau menghambat Menghambat dari? gesekan. Gesek. Karena kan futsal tuh mainnya di lapangan licin. Oh, lapang licin. Oke. Sedangkan
digunakan sepak bola tuh yang B karena mainnya di rumput. Oh, oke. Baik, terima kasih Habibatul Husna. Selanjutnya, ada lagi yang mau memberikan pendapat? Sama. Ada yang mencoba berbeda? Oke. Nah, silakan. Kalau menurut Ana, Ya. sepatu yang digunakan untuk main futsal itu adalah sepatu yang B. Sepatu yang B, oke. Alasannya? Karena kalau misalnya kita main futsal pakai sepatu A itu licin. Dan dapat merusak lapangannya. Oh, oke. Oh, berarti prediksinya lapangan futsalnya itu lapangan tanah atau lapangan? Lapangan tanah, sepak bolanya lapangan rumput. Oh, oke. Siap. Yang futsalnya lapangan semen gitu ya? Semen, yang sepak bola lapangan tanah, lapangan rumput ya. Oke. Ada dua pendapat yang berbeda. Nah, ini keren nih. Nggak apa-apa. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Silakan. Salah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Oke, silakan. Dengarkan temannya. Silakan. Sepatu untuk bermain futsalku pakai sepatu yang B. Sepatu yang B, sepatu futsal. Oke, alasannya? Karena kalau main futsal tuh biasanya dalam ruangan, nggak selicin main sepak bola yang di tempat rumput gitu. Oh. Kalau yang sepatu A tuh untuk bermain sepak bola yang di rumput. Di rumput. Di lapangan biar mengurangi licin dan mengurangi gesekan. Oh, mengurangi gesekan sehingga digunakan sepatu A. Oke, ada pendapat yang lain? Sudah cukup. Baik. Kira-kira yang mana yang benar ya? Kalau bermain futsal itu kita pakai sepatu A atau sepatu B? B. Alasannya apa tuh? Oh, kalau futsal kan licin, lapangannya lapangan semen ya biasanya ya. Oke, lapangan semen. Kalau seandainya kita pakai sepatu ini apa terjadi? Licin ya. Oke. Kalau sepatu yang nggak ada licinnya ini, nggak ada apa namanya ini ya? Gerigi-geriginya itu, dia nanti akan nangkep. Jadi gaya geseknya akan semakin besar. Nah, betul. Jadi yang sepatu futsal itu adalah sepatu yang B. Ya, yang futsal ya. Untuk yang sepak bola itu sepatu yang A. Yang ada apa namanya? Gerigi-geriginya. Nah, apa kegunaannya? Sehingga dia tuh pas dia jalan, dia itu bisa gigit rumputnya tuh. Nah, ditariknya tuh. Sama kayak kita mau daki nih kan, kita naik ini. Nah, itu. Oke, ya. Baik. Jadi nggak masalah. Jadi kalau dalam dunia sains itu harus ada pro kontra. Harus ada salah dan benar. Kalau benar semua, itu saintisnya hilang gitu. Makanya Ustaz bilang, antum harus berani menyampaikan pendapat. Nah, itu harus ada dalam sains ya. Baik, sekarang fenomena berikutnya. Kita lihat. Nah, ini ada juga nih contoh. And I like to use a piece of wood. Now check it out. Wood ramp, wood block. The friction is so much that the wood slides to there. Now what I like to do is take a little flag and mark the results. Recording the results is good science. Now here's where it gets fun. Get another surface and attach it to the wood, like carpet and wood. Let's see how far this goes. Not as good. All right, record the results. Cardboard. Ooh, nicely done, cardboard. Foam. And this wood has been waxed, like on a floor wax, which makes it nice and slippery. Let's see how that does. Ooh. And now the ultimate ice attached to wood. This is actually harder to do than I thought. All right, let's try it out. Ice! The clear winner. Not a big surprise right there. And get this. Once you've done all of that, you can change the surface of the ramp. You can go to waxed wood, carpet, foam, cardboard. Well, well, yeah, you get the idea. Record all the results, compare them, and there you go. Friction ramp experiment. And that's what we're gonna be maxing out today. So come on, let's go.
penyebabnya. Nah, maka Ustaz ingin antum diskusi. Ya, di sini ada kelompok, anggaplah namanya kelompoknya kelompok apa ya. Nah, sekarang Ustaz kasih bagusnya kelompok apa nih? Kalau Ustaz kasih kesempatan untuk bikin kelompok, silakan antum pikirkan nama kelompoknya bebas ya. Kemudian beserta kalau Ustaz sebut nama kelompoknya harus punya jawaban. Misalnya ini nih, oke. Nah, bebas ya. Baik, silakan pikirkan nama kelompoknya. Ketika Ustaz panggil nama kelompoknya, jawabannya apa? Oke. Silakan 1 menit untuk diskusi. Dari video tadi, dari percobaan tadi, dari tadi, pasti antum menempatkan sebuah kesimpulan. Kira-kira apa saja ya yang mempengaruhi besar atau kecilnya itu, ya kan? Salah nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa, karena kita kan masih belajar. Ustaz belum memberitahu, Ustaz belum mengajar antum, Ustaz baru memperlihatkan fenomena, ya. Kemudian yang kedua, menurut kelompok kamu, ketika es batu didorong di atas es batu, apakah es tersebut mengalami gaya gesek? Jelaskan. Es batu ketemu es batu, kira-kira mengalami gaya gesek apa tidak ya? Nah, oke, silakan antum diskusikan, lalu nanti tuliskan dalam 1 lembar kertas. Nanti antum akan diskusi di depan kelas pastinya, jangan di depan kantor gubernur ya, terlalu jauh. Baik, Ustaz kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Tiga, 2, 1. Baik. Fotonya sudah habis. Kelompok mana yang mau duluan? Ayo. Kelompok mana yang mau duluan presentasi? Ayo. Harus berani. Oh. Hah? Oke, ini dulu. Silakan. Oh, berapa orang? Semuanya kita maju ke depan. Ayo. Ya. Siapa yang mau duluan? Newton. Oke, silakan. Ayo maju di depan saja. Newton, perkecil gaya, perbesar usaha, jaya, jaya, jaya. Oke, siap, mantap. Nah, terus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Oke. Nama anak Gracia Lafila Dani. Baik. Nama Ana Jihan Amas Ashila. Nama Ana Rada Faisal Herina. Nama anak Nurul Azmi. Nama Ana Yusuf Gira. Oke. Kali ini kami akan memberikan jawaban kami tentang pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Ayo. Oh, sip, silakan, gas. Silakan. Boleh. Kenapa? Tadi kan Bima bilang ada bagian yang ada spesial yang kita kena gesekan. Space yang tidak bergesekan, oke? Itu tuh di bidang datar, itu tuh di bidang kasar atau di bidang yang licin. Karena kalau misalnya menurut kelompok kami, kalau misalnya bidangnya licin, otomatis semuanya akan terkoneksi. Kalau bidang kasar, oke lah. Tapi kalau yang kalian bilang itu dia di bidang kasar atau di bidang miring? Di bidang licin. Terima kasih. Nah, kan balik lagi ke tadi. Dan itu sebenarnya bergesekan, tapi itu mempunyai es kecil yang tidak bisa. Gimana sih? Mau pakai spidol? Dia tuh ngebahasnya antar inti atom Atom ke gitu loh. atom Jadi itu nah. atom itu kan bagian terkecil kan yang pernah. Ya. Unit terkecil. Oke. Misalnya kita duduk, teorinya tuh kalau misalnya kita duduk di sebuah kursi, Oke. itu kita nggak bener-bener duduk. Jadi ada space atom itu yang dia Tidak tersentuh. iya. Nah, contoh kecilnya tadi kayak sepatu Sepak Tengok tuh. Contohnya kayak kecilnya kayak sepatu futsal tadi. Sepak bola. Itu kan
Nah, tadi sempat juga disinggung nih. Ya kan, gaya gesek itu. Ya, jadi kalau dari peristiwa tadi kita bisa simpulkan ya, berarti gaya gesek itu gaya yang apa? Nah, gayanya dia itu ditariknya ke sana, dia nanti geseknya ke sini nih. Kita jalan, misalnya Ustaz mau maju ke depan nih. Coba lihat kaki Ustaz. Nah, satu geseknya ke belakang. Tuh, geseknya ke belakang. Coba ya Ustaz geseknya ke depan ya. Nah, mundur ke sana jadinya kan. Jadi gaya gesek itu pasti fardu ain ya, itu bakal ke belakang begitu. Ya, kebalikan dari arah gerak kita. Sekarang misalnya kalau ban mobil. Nah, ban. Jangan ke sana tuh. Bannya kan mobilnya kan maju ke depan. Tapi bannya ke belakang nih. Nah, jadi dia menggesek ke belakang. Nah, tadi sempat disinggung juga terkait yang gesekan-gesek kecil tadi ya. Nah, ini dia. Ini peristiwa yang terjadi kalau kita tuh lihat dengan mikroskop elektron namanya tadi ya. Yang pakai apa? Kita mau lihat atom-atom kecil. Jadi, kejadiannya itu adalah papan ini memang sudah meskipun kita udah bersihkan, ini udah licin nih, masih ada juga tuh kecil-kecilnya. Begitu juga dengan jawaban kalian. Semua tadi jawabannya alhamdulillah betul semua. Yang ketika balok es dengan balok es itu ketemu apakah itu mengalami gaya gesek. Nah, biasanya kalau di soal-soal fisika itu dianggap sama dengan 0. Kenapa? Bukan berarti nggak ada. Karena nilainya itu terlalu kecil itu. Jadi mendekati 0. Nah, ini. Ya kan? Ini kan apa namanya? Spons ya. Nah, kira-kira kalau Ustaz miringkan dia bakal luncur enggak? Luncur, oke? Belum luncur. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau saat dia belum meluncur, dia sedang mengalami namanya gaya gesek statis. Nah, gitu. Tapi pada saat dia, nah itu. Pas dia udah bergerak, nah, itu namanya gaya gesek kinetis. Seperti itu. Nah, jadi itu bedanya. Gaya gesek statis berarti dia itu lebih cenderung untuk diam. Kalau yang kinetis pada saat dia bergerak. Itu kalian betul sih bilang itu adalah berat. Nah, sekarang tadi Ustaz pengen meluruskan juga antara berat sama massa, terjadi perdebatan alot tadi kan. Oke. Jadi, massa itu satuannya apa? Kg, kilogram. Kalau berat? Newton. Karena berat itu adalah massa dikali gravitasi bumi. Nah, jadi tadi sempat dibilang tadi kan. Jadi massa itu ya isi dari apa jumlah dari partikel benda itu tanpa ada gravitasi. Tapi kalau ada gravitasi, nah beda. Jadi antum yang punya massa 30 kg ya, berarti beratnya itu nilai G itu tahu enggak berapa nilai G? 10 ya biasanya. Berarti 300 Newton. Nah, itu. Sekarang kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar gaya gesek ini? Ya kan? Nah, tapi nih, Ustaz kasih video aja. Hai semua, balik lagi di channel Autopos. Di video ini kita akan belajar bagaimana rem cakram pada motor Anda dapat bekerja. Rem cakram sendiri digunakan pada hampir setiap motor yang diproduksi saat ini. Alasannya, rem cakram itu sangat pakam. Dan untuk mendapatkan pengereman yang pakam itu, kita cuma menekan tuas rem dengan tenaga kecil saja. Lalu bagaimana cara rem cakram bisa melakukan pengereman dengan pakam meski dengan penekanan yang kecil? Ada dua faktor yang memungkinkan itu dapat terjadi. Pertama, karena arah gesekannya. Yang kedua, karena mekanisme power rem yang mampu melipat gandakan input yang dikenakan pada tuas rem. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, sistem rem mampu menghentikan putaran roda karena ada gesekan antara komponen dinamis yang terhubung ke roda dan komponen statis yang terhubung ke chassis motor. Khusus pada rem cakram, gesekan ini arahnya saling menjepit. Sehingga ketika terjadi gesekan, tekanan sepasang kampas rem ini jadi lebih kuat.
Tapi bagaimana cara menggerakkan kampas rem agar bisa menjepit piringan rem? Untuk urusan ini, kita memerlukan sebuah mekanisme penggerak rem. Selain berfungsi untuk menggerakkan kampas rem, mekanisme ini juga bisa melipat gandakan power yang kita berikan pada tuas rem. Inilah sebabnya rem cakram itu terasa ringan. Untuk melakukan hal tersebut, mekanisme ini menggunakan hukum Pascal. Baik, ini antum ada usah kasih 4 soal. Soalnya mudah. Yang pertama, ini kerjakan sendiri-sendiri, tapi boleh diskusi, tapi hanya dalam satu tim saja. Langsung jawab ya, langsung jawab, nggak usah tulis soal. Pertama, semakin besar massa benda, maka gaya geseknya akan semakin besar. Tulis di kertasnya, ya. Soal nomor 2, saat benda bergerak, maka gaya statisnya lebih titik-titik besar atau kecil daripada gaya gesek kinetisnya. Yang ketiga, sama kayak yang tadi, tapi usah ganti masanya 4 kg. Baik, usah kasih waktu 5 menit ya. Jawabannya saja. Baik, silakan. Soal yang kedua, saat benda bergerak, maka gaya gesek statis lebih kecil. Yang jawab kecil, angkat tangan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan. Oke, sip. Ya, jawabannya lebih kecil. Ya, betul. Oke ya. Berikutnya, benda bermassa 4 kg digerakkan di atas bidang data dengan koefisien gesek 0,1. Berapakah gaya geseknya? Berapa? Yang jawab 4 angkat tangan. 4, jawaban 4 nomor 3. 4. Oke, siap. Alhamdulillah betul semua. Terakhir, benda bermassa 4 kg digerakkan di atas bidang miring dengan sudut 60 derajat. Jika koefisien gesek permukaan benda 0,1, berapakah gaya geseknya? 2. Yang jawab 2 angkat tangan. 2. Oke, siap. Alhamdulillah ini betul semua ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Alhamdulillah, berarti mengerti insya Allah apa yang disampaikan pada hari ini. Baik, sekarang Ustaz pengen antum memberikan pendapat kira-kira apa nih ilmu baru yang antum dapatkan pada hari ini? Apa ilmu baru yang antum dapatin pada hari ini? Gaya gesek, apa lagi yang antum dapatin? Perbedaan berat dan massa. Perbedaan berat sama massa. Oke, siap. Apa lagi? Teori kuantum tadi. Oh, yang kecil-kecil tadi ya. Oke, boleh. Apa lagi yang antum dapatkan pada hari ini? Iya, ilmu apa? Oh, apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Apa lagi? Perbedaan gaya gesek statis sama kinetis. Apa lagi? Nah, itu 5 aja udah banyak deh. Berarti dari yang awalnya tadi antum nggak tahu sama sekali kan? Alhamdulillah dengan kita belajar ini antum sudah semakin tahu. Nah, jadi bisa disimpulkan nih. Jadi kalau usah kembali ke tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, nih ya. Peserta didik memahami konsep dari gaya gesek. Nah, jadi kita tahu nih, apa tadi gaya gesek kira-kira? Kalau antum disuruh menulis apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang berlawan arah. Apalagi kira-kira definisinya? Gaya yang timbul karena adanya? Ada dua permukaan yang bersentuhan. Oke, berarti sudah tahu nih konsep gaya gesek, ya.
Kemudian, tadi peserta menganalisa penyebab dari besarnya gegesek. Apa saja? Berat benda, permukaan. Oke, kemudian lintasan sama foto luar itu bonusnya, tergantung dari kondisi. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung nilai dari gegesek. Nah, ingat rumusnya tadi. Apa rumusnya? F sama dengan mu kali N. Kalau bidangnya datar, N-nya adalah M kali G. Kalau bidangnya miring, oke, sip. Ya, jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang sebagai penutup, saya ingin memperlihatkan sebuah video yang antum mungkin juga sudah pernah nonton video ini. Kira-kira gimana perasaan kalian belajar hari ini? Seru ya? Oke, menyenangkan. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Tadi itu bilang kalau misalnya Muhammad Al-Fatih itu taruhlah bapak fisika kan. Memahami ilmu fisika, oke? Dia paling paham tuh ilmu fisika. Nah, gaya-gaya yang tadi kita pelajari itu ditemui berarti sebelum adanya Muhammad Al-Fatih. Oke, baik. Sebenarnya ya, kalau kita baca lagi sejarah itu, konsep-konsep ilmu pengetahuan yang memang diajari oleh orang-orang barat itu sudah ditemui sebenarnya oleh ilmu-ilmu muslim. Kalau kita belajar lagi, dulu di abad ke sekitar 16 ya, abad 16 sampai 15 dulu. Dulu itu orang-orang Eropa, mereka belajar ke umat Islam. Ya, dulu orang-orang Eropa itu belajar ke umat Islam. Namun sayangnya, nih kalau kita baca sejarah pada saat dinasti Umayyad itu berjaya, dinasti Abbasiyah itu berjaya, sehingga apa? Orang-orang Eropa itu iri. Salah satu pusat peradaban orang Eropa dulu ada namanya Andalusia. Kira-kira kalian tahu Andalusia ini sekarang di mana ya? Malaysia. Kurang tepat. Amerika. Kurang tepat. Kurang tepat. Rusia. Mesir. Indonesia. Salah juga. Andalusia itu adalah Spanyol sekarang. Pernah dengar ada namanya kampus Cordoba? Itu di Spanyol. Disitulah tempat orang-orang Eropa, orang-orang Barat di situ, mereka tuh belajar agama Islam. Cordoba. Oh iya, makanya orang bikin Al-Quran tuh dibikinnya namanya Cordoba kan? Karena untuk mengingatkan hal itu. Sehingga apa? Banyak orang-orang Barat itu mereka belajar agama Islam. Tapi sayangnya, ketika pemerintahan berikutnya, pemerintahan Baghdad, mereka udah jaya-jayanya nih. Umat Islam terlalu fokus belajar, nambah ilmu, mereka melalaikan satu hal. Mereka melalaikan jihad. Berjuang untuk agama Allah, mereka tidak mau berperan serta untuk membuat agama Allah itu menjadi semakin berkembang. Mereka udah fokus belajar saja.
apa yang terjadi? Datanglah pasukan namanya dinasti Mongol, datang, lalu dihancurkan, dihabisi, dibakar semuanya, termasuk buku-buku umat Islam yang diajari sama orang-orang Eropa itu, dibakar semuanya, bahkan dibuang ke dalam Sungai Nil, Sungai Eufrat. Apa dalam kitab disebutkan, sampai sungai itu hitam semuanya, gara-gara buku-buku itu hilang semuanya. Nah, itu. Dan sementara pada waktu itu orang Eropa, mereka sudah mulai masuk di ranah mereka tuh belajar bisa mengcopy tulisan. Sehingga mereka masih siap untuk mengambilnya. Nah, coba bayangkan. Antum udah hidup 100 tahun, sementara antum tidak ada jejak digitalnya, antum akan dianggap tidak ada. Nah, maka oleh karena itu, kita adalah orang yang kalah dalam hal itu dulunya. Karena kita sempat memimpin dunia, tapi karena kita itu sempat dijajah umat Islam ya sama dinasti Mongol tadi, sehingga warisan ilmu itu tidak lagi didapatkan kecuali hanya di tempat-tempat yang memang kerajaan-kerajaan. Nah, Muhammad Al-Fatih dia adalah keturunan dari kerajaan dari dinasti Utsmani. Tentu dia punya banyak perpustakaan-perpustakaan buku-buku yang peninggalan orang-orang terdahulu, itulah yang dia pelajari. Nah, makanya tugas kita adalah sebagai seorang muslim ya, kita tidak hanya mempelajari. Kalau bisa kita wariskan ilmu itu kepada orang lain juga. Kalau bisa, Ustaz memberikan tantangan untuk antum semua. Sehari saja, satu kali antum hidup ini, kalau bisa antum tulis 1 buku minimalnya. Sehingga apa? Ketika antum meninggal dunia, anak cucu antum nanti akan bangga mengatakan kepada teman-temannya, ini adalah warisan ilmu atau ibunda saya. Ustaz itu menjadi motivasi Ustaz untuk nulis buku. Alhamdulillah sekarang Ustaz udah nulis 7 buku. Nah, itu adalah warisan yang Ustaz akan sampaikan kepada orang tua. Kalau gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan karya. Maka menulislah, maka kalian sedang meninggalkan warisan ilmu untuk generasi masa depan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Baik, itu saja. Gimana perasaannya? Senang ya? Nah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Oke, baik, sama-sama kita tutup juga dengan lafaz doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan tuan semua. Baik.